Selanjutnya, kami persilakan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknologi Industri, Profesor Dr. Insinyur Yogi Wibisono Budi, ST, MT, IPM, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Made Tri Ari Penia Kresnowati, ST, MSc. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan atas nama Fakultas Teknologi Industri, saya akan membacakan riwayat hidup dari Profesor Dr. Insinyur Made Tri Ari Penia Kresnowati, ST, MSc. Profesor Made Tri Ari Penia Kresnowati atau yang sering disapa dengan Bu Penia atau Mbak Nia, lahir di Bandung 5 Mei 1977. Beliau dari kelompok keahlian teknik pangan dan kemurgi dengan bidang keahlian teknologi bioproses. Orang tua Bapak Inyoman Susila, ya, alhamdulillah hadir bersama Ibu Sukardinah, kemudian mertua Bapak Sarwanto almarhum, dan Ibu Retno Wijayaningsih. Kemudian suami Profesor Wawan Dewanto. Bu Penia dikaruniai 3 putra. Yang pertama adalah Tarik Ibrahim Kresno Dewanto, kemudian yang kedua adalah Sidik Bagasaka Kresno Dewanto, dan yang ketiga adalah Idris Salahuddin Wira Kresno Dewanto. Bapak Ibu, dari nama ini terbukti bahwa Bu Penia memang dari teknik kimia ya, karena nama suami dan istri pun bisa direaksikan. Jadi dari Bu Kresnowati, Kresno, dan Pak Dewanto, Kresno Dewanto. Ini adalah penemuan baru ya di dalam teknik kimia. Kemudian riwayat pendidikan Profesor Penia, TK, SD, SMP, dan SMA di Bandung, ya SMA Negeri 3 Bandung. Kemudian melanjutkan sarjana teknik kimia ITB, lulus pada tahun 1999 dan melanjutkan ya S2 di Biochemical Engineering ya Technische Universiteit Delft ya di Belanda, lulus tahun 2002 dan melanjutkan S3 di tempat yang sama dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan riset postdoktoral di Chemical Engineering Department, Monash University, Australia, melalui UNESCO, ya, UNESCO L'Oréal International Fellowship, dan kemudian pada tahun 2020 mendapatkan gelar insinyur ya dari program profesi insinyur ITB. Adapun pangkat jabatan, ini Bu Penia mengawali sebagai CPNS ya karir di ITB pada tahun 2008 ya, kemudian penata tingkat 1 dan seterusnya ya sampai dengan pembina tingkat 1 pada bulan Februari tahun 2023. Kemudian lektor 2012, lektor kepala 2018 ya, dan kemudian pada bulan Agustus 2023 mendapatkan guru besar. Kemudian untuk riwayat kerja di ITB, Bu Penia ini pernah menjadi koordinator rancang pabrik bioproses, koordinator penelitian program studi teknik pangan, GKM, ya, baik di program studi di teknik kimia, teknik pangan, dan juga di FTI, juga kemudian menjadi tim penilai angka kredit FTI. Pada saat ini, Ibu Penia menjadi ketua program studi teknik pangan.
Kemudian untuk pengajaran, Bu Penia ini memberikan banyak sekali ya, perkuliahan baik di program studi teknik pangan, ya sebagai contoh untuk pangan terfermentasi, reaksi kimia, kimia dan teknologi aditif dan sebagainya, juga di teknik kimia, khususnya di jalur teknologi bioproses ya. Sebagai contoh ada metabolisme mikrobial, kemudian teknologi bioreaktor, fasa padat dan lain sebagainya. Kemudian di bidang penelitian, Profesor Penia ini menekuni bidang-bidang yang berkaitan dengan pengolahan biji kakao, pengembangan proses produksi tepung singkong terfermentasi, kemudian pengembangan teknologi bioproses untuk biorefinery, biomasa tandan kosong kelapa sawit, valorisasi limbah perikanan, fermentasi fasa padat, dan juga metabolik fingerprinting dan modeling bioproses. Sebagai rangkuman dari hasil penelitian, Profesor Penia telah membimbing lebih dari 56 utama dan juga lebih dari 25 pendamping untuk S1, 16 utama dan 7 pendamping S2, ya juga 5 pendamping dan yang sedang berlangsung adalah 4 sebagai ketua tim pembimbing dan juga anggota untuk mahasiswa S3. Dengan publikasi lebih dari 80 dokumen dan saat ini berhasil mencapai H-Index Scopus 14 dan juga ada 3 paten. Kemudian berbagai penghargaan yang telah diraih oleh Profesor Penia adalah Satya Lencana Karasata 10 tahun. Nah ini memang beliau wanita hebat ya. Jadi wanita hebat award ya, dari Liputan 6. Kemudian ada juga anugerah peneliti dari ITB, poster terbaik dari Kemristek Dikti, ada Best Paper Award dari OnSitNet, kemudian anugerah Dewi Sartika, anugerah IPTEK, ya, dan juga ini ada UNESCO Laurier International Fellowship, juga Endeavour Research Fellowship. Kemudian yang terakhir, mohon izin akan saya bacakan hobi dengan cara berpantun. Semoga pas ya. Baca, nonton, merawat tanaman. Mengantar dan mensupporteri anak di pinggir lapangan. Jalan-jalan bareng keluarga. Wah, kurang satu rupanya nih. Kalau capek naik kuda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Made Tri Ari Penia Kresnowati, ST MSc, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, dan Bapak Ibu undangan sekalian, baik yang hadir di Aula Barat atau tamu undangan yang hadir secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Forum Guru Besar ITB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah guru besar saya yang berjudul Teknologi Bioproses untuk Pengolahan Biomasa Menuju Indonesia Berbasis Bioekonomi. Kita mulai dengan teknologi bioproses. Teknologi bioproses adalah teknologi pengolahan bahan baku menjadi berbagai produk atau jasa dengan melalui proses
atau menggunakan berbagai agensia biologis seperti bakteri, ragi, jamur, alga, bahkan sel tingkat tinggi seperti stem cell, ataupun komponen-komponen dari sel seperti protein. Produk-produk yang dihasilkan bisa beragam, mulai dari berbagai produk pangan seperti ditunjukkan di sini ada coklat, gula, biomasa untuk digunakan membuat roti, produk-produk energi, produk-produk kesehatan dan farmasi, atau produk kimia secara umum. Adapun contoh jasa yang dihasilkan adalah jasa pengolahan limbah. Beberapa keunggulan teknologi bioproses dibandingkan proses kimia konvensional diantaranya adalah dapat dioperasikan pada temperatur dan tekanan moderat, tidak membutuhkan katalis logam, dan secara umum dapat berlangsung secara spesifik. Sehingga proses-proses ini dapat diterapkan dengan mudah pada berbagai skala. Sebagai contoh, kami tampilkan untuk memproduksi pemanis alternatif xilitol dapat dilakukan melalui fermentasi menggunakan ragi seperti Candida, Pichia atau Debaromyces pada temperatur 30 sampai 37 derajat Celcius saja. Sementara melalui proses kimiawi akan membutuhkan katalis logam berat seperti rutenium dilakukan pada temperatur 100 sampai 140 derajat Celcius dan pada tekanan 5,5 megapascal. Sebagai contoh lain, proses ini dapat dilakukan secara spesifik. Contohnya produksi, sekali lagi, pemanis. Pemanis aspartam dapat diproduksi dari fenilalanin metil ester dan asam aspartat menggunakan enzim. Akan menghasilkan bentuk molekul seperti yang ditunjukkan pada gambar yang kiri. Sementara pelaksanaan proses secara kimiawi berlangsung tidak spesifik sehingga dapat juga menghasilkan senyawa isomernya yaitu beta aspartam, senyawa yang kanan yang sayangnya bersifat tidak manis. Selanjutnya akan kami tampilkan beberapa contoh pengembangan proses pengolahan biomasa menggunakan teknologi bioproses yang telah dilakukan di lab kami selama beberapa tahun terakhir. Pertama adalah kakao atau coklat. Alasan pemilihan biomasa ini adalah, mohon maaf, sangat bersifat personal, yaitu saya sangat menyukai makanan-makanan yang dibuat dari coklat. Dan ternyata coklat ini, Indonesia merupakan penghasil coklat terbesar di dunia. Maksudnya terbesar nomor 3 di dunia. Namun sayangnya coklat Indonesia tidak dihargai secara layak. Jadi harga coklat Indonesia ini murah. Mengapa coklat Indonesia dihargai murah? Salah satu alasannya adalah biji coklat Indonesia tidak difermentasi. Pengolahan coklat secara umum meliputi pemanenan buah coklat atau buah kakao, kemudian diperam dan dibelah untuk diambil bijinya seperti kita lihat di sini. Bijinya diselimuti oleh selaput putih, kemudian dilakukan proses-proses untuk melepaskan selaput putih itu diantaranya melalui proses fermentasi yang dilanjutkan dengan pengeringan. Kemudian biji coklat tersebut dibawa ke industri untuk dilakukan pemanggangan, pengecilan ukuran, dan pemrosesan lanjut. Tadi diklaim bahwa proses fermentasi adalah menentukan kualitas aroma dan rasa biji kakao. Untuk itu, pertanyaan pertama, kami ingin membuktikan apakah hal tersebut benar. Maka kami melakukan pemetaan metabolit yang ada pada biji kakao dengan cara memvariasikan berbagai proses fermentasi dan pemanggangan biji kakao. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa biji kakao yang tidak difermentasi ternyata digolongkan dalam satu kelompok yang sama, sementara biji kakao yang difermentasi dengan berbagai proses pemanggangan hadir di kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses fermentasi adalah proses yang sangat penting dalam pembentukan aroma dan rasa pembawa kakao. Selanjutnya,
kami penasaran mengapa fermentasi itu jarang dilakukan. Ya. Ternyata karena fermentasi ini berlangsung cukup lama. Padahal proses fermentasi ini cukup sederhana dan dapat dilakukan oleh mikroba indigenus atau mikroba yang hadir pada biji kakao secara alami, meliputi berbagai jenis ragi, bakteri asam laktat atau bakteri asam asetat. Oleh karena itu kami mencoba merekayasa proses penambahan mikroba atau starter di awal proses fermentasi dengan tujuan untuk mempersingkat waktu fermentasi. Ternyata hasil yang diperoleh adalah penambahan starter mikroba di awal proses fermentasi dapat mempersingkat waktu fermentasi. Maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengembangkan reaktor-reaktor untuk pelaksanaan fermentasi biji kakao sehingga proses fermentasi ini dapat dengan mudah dilakukan. Biomasa selanjutnya adalah singkong atau cassava. Mengapa singkong? Singkong merupakan salah satu tanaman pangan yang dihasilkan secara dominan di Indonesia selain padi, jagung, ubi jalar, dan kedelai. Apabila kita lihat grafik di sisi kanan bawah, ternyata singkong memiliki tingkat produktivitas yang sangat tinggi dibandingkan tanaman pangan lainnya. Dan hal ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan khususnya bagi bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Seperti ditunjukkan di grafik kanan atas, bahwa pada tahun 2020 saja jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 274,8 juta jiwa. Namun sayangnya singkong ini memiliki umur simpan yang pendek, memiliki kandungan sianogenik, dan pemanfaatannya cukup terbatas. Sebagai contoh, saat ini tepung singkong dapat diolah menjadi tapioka atau gaplek dengan karakteristik yang sangat spesifik. Untuk itu kami mencoba memodifikasi karakteristik tepung singkong, diantaranya melalui fermentasi umbi singkong yang diklaim dapat menurunkan kadar sianida, menghilangkan aroma khas dan warna khas singkong, serta diharapkan dapat meningkatkan potensi pemanfaatan dari tepung yang dihasilkan. Proses pengolahannya meliputi pengupasan kulit, pencucian, pemotongan atau penyerpihan, lalu fermentasi yang dilanjutkan dengan pengeringan dan penggilingan. Apabila dilihat di sini, kami berusaha berfokus pada proses fermentasi. Di sini ada dua aspek, yaitu pengembangan starter yang digunakan dalam proses fermentasi dan pengembangan fermentor. Yang akan disampaikan di sini adalah pengembangan fermentor. Hal ini memperhatikan bahwa di masyarakat yang dilakukan adalah seperti ditampilkan pada gambar di kiri di bawah. Jadi potongan singkong hanya diletakkan dalam karung-karung lalu ditenggelamkan atau diletakkan dalam kolam-kolam atau bak-bak yang terbuka. Dengan reaktor atau sistem seperti ini kapasitas produksinya sangat rendah, efisiensi ruangnya terbatas, waktu prosesnya cukup lama, prosesnya tidak terkontrol, dan tentu saja prosesnya tidak higienis. Untuk itu kami berusaha mengembangkan teknologi fermentasi serpihan singkong ini. Pertama dilakukan pada skala laboratorium untuk mengolah 3-5 kg singkong pada reaktor-reaktor kecil di atas. Kami memodifikasi berbagai macam aliran dan lain-lain untuk meningkatkan kontak antara mikroba dan singkong. Dan proses ini berhasil memperpendek waktu fermentasi menjadi 8 jam. Lalu kami berpikir bagaimana agar proses ini dapat dilakukan pada skala yang lebih besar atau industri secara higienis. Maka itu kami terpikirkan ide yang cukup sederhana namun elegan. Jadi kami memiliki reaktor seperti ini yang dapat ditutup, lalu serpihan-serpihan singkong diletakkan dalam tray-tray yang dapat bergerak. Sehingga secara keseluruhan reaktor hanya perlu dibuka pada sisi awal dan sisi akhir dari reaktor tersebut. Sehingga proses fermentasi dapat dijalankan secara higienis. Reaktor ini telah dibangun pada skala semi-pilot sampai dengan 72 kg singkong per hari dan juga ditingkatkan skala sampai dengan pengolahan 1 ton singkong per hari. Untuk skala pengolahan 1 ton per hari, fermentor dan fasilitas-fasilitas lainnya kami letakkan di lab Pabrik Pendidikan Teknik Pangan di Jatinangor dan saat ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kuliah
evaluasi kinerja pabrik pangan untuk mahasiswa-mahasiswa teknik pangan. Ini ditampilkan contoh-contoh gambar pada pelaksanaan kuliah tersebut. Proses ini juga telah diterapkan pada skala industri dengan bantuan alumni Pak Pancoro yang hadir secara online dan juga Pak Daryono di Bangka dan juga di Lamongan. Untuk mendukung serapan produk tepung singkong terfermentasi ini, maka kami juga mengembangkan produk-produk turunannya. Di antaranya adalah mencoba berbagai proses pembuatan roti, pembuatan mie, dan yang lain lagi yang mungkin cukup menarik adalah penggunaan Vercav untuk produksi sereal sarapan. Dengan tingkat hasil yang digunakan sudah cukup baik, namun masih harus terus ditingkatkan. Dan kami mohon doa restu dari Bapak Ibu yang hadir di sini semua agar produk ini berhasil dikembangkan dengan sempurna. Biomasa terakhir yang ingin kami bahas adalah tandan kosong sawit. Mengapa tandan kosong sawit? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Dan ternyata pada proses produksi kelapa sawit ini tidak hanya dihasilkan minyak sawit, tapi juga dihasilkan berbagai biomasa yang merupakan limbah dari pabrik kelapa sawit. Di antaranya adalah tandan kosong, cangkang, dan serat dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai contoh, untuk menghasilkan 1 ton crude palm oil akan juga dihasilkan sekitar 1,1 ton tandan kosong sawit. Sementara pada tahun 2023 saja dihasilkan 50 juta ton CPO. Maka dapat dibayangkan berapa banyak TKS yang dihasilkan. Dan ini menawarkan suatu potensi untuk penggunaan TKS ini sebagai bahan baku untuk produksi berbagai produk kimia. TKS sendiri merupakan bahan lignoselulosa dengan komponen utama selulosa yang dikelilingi oleh hemiselulosa dan diikat oleh lignin yang merupakan senyawa poliaromatik. Untuk mengolah bahan lignoselulosa ini menjadi berbagai produk dapat dilakukan tahapan-tahapan proses berikut, yaitu perlakuan awal, hidrolisis enzimatik, dan diikuti dengan fermentasi. Kami telah mengembangkan berbagai proses untuk mengolah tandan kosong sawit ini menjadi berbagai produk, di antaranya pemanfaatan selulosa melalui hidrolisis, fermentasi, dan proses hilir menjadi bahan bakar bioetanol, pemanfaatan hemiselulosa melalui proses hidrolisis, fermentasi, dan diikuti dengan proses hilir berbasis membran menjadi permanis alternatif silitol. Lalu pemanfaatan lignin melalui proses fermentasi dan proses hilir menjadi sekali lagi bahan pangan aditif perisa vanilin yang banyak ditemukan pada es krim. Juga kami memanfaatkan sisa-sisa kandungan minyak yang terdapat pada tandan kosong sawit melalui tambahan fermentasi fasa padat dan ekstraksi untuk menghasilkan karoten yang merupakan provitamin A. Namun sayangnya proses-proses ini masih dilakukan secara terpisah. Sebagai contoh, apabila kami ingin menggunakan selulosanya saja, maka komponen lain seperti hemiselulosa, lignin, atau sisa minyak umumnya terbuang atau tidak termanfaatkan. Demikian pula prosesnya lainnya. Sehingga diperlukan pengintegrasian berbagai proses tersebut dengan harapan agar seluruh komponen TKS dapat termanfaatkan sehingga tidak ada yang terbuang menjadi sampah. Jadi beberapa tahun terakhir ini kami berusaha mengembangkan fraksionasi lignin, silosa, dan glukosa secara optimal agar seluruh komponen TKS tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara memvariasikan berbagai konfigurasi pretreatment, konfigurasi proses pendahuluan dan hidrolisis agar diperoleh komponen-komponen tadi secara terfraksionasi dan keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk produksi berbagai biochemicals. Konsep ini disebut kilang biomasa terintegrasi. Sebagai contoh, kami melakukan steam explosion sebagai tahapan awal yang biasa dilakukan untuk memperoleh selulosa. Di sini apabila diikuti dengan hidrolisis maka dapat mengambil komponen gula, glukosa, dan silosa dalam jumlah yang cukup besar pada hidrolisa.
Sementara lignin dapat diambil pada cairan samping atau pretreated liquor pada proses steam explosion dengan glukosa dan silosa yang terbuang cukup minimal. Apabila kami kombinasikan proses tersebut dengan proses fermentasi sebelumnya, secara spesifik fermentasi fasa padat sebelumnya, maka sebagai tambahan dari glukosa, silosa, dan lignin dapat juga diperoleh karoten di proses awal setelah proses fermentasi dan ekstraksi, yang mana karoten ini bernilai tinggi. Sehingga dapat diperoleh karoten, lignin, glukosa, dan silosa. Namun sayangnya dalam konfigurasi proses ini bersama lignin juga terbawa glukosa dan silosa dalam jumlah yang cukup signifikan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Untuk itu perlu dilakukan optimasi lanjut dari kombinasi konfigurasi proses ini. Sebagai penutup, potensi biomasa Indonesia sangatlah besar dan beragam. Anugerah kekayaan ini patut disyukuri dengan penguasaan berbagai teknologi pengolahan biomasa, terutama untuk jenis-jenis biomasa yang merupakan komoditas unggulan Indonesia, sehingga kita dapat berdiri tegak dan berdaulat sebagai bangsa. Beberapa contoh pengembangan teknologi bioproses untuk pengolahan biomasa Indonesia telah disampaikan. Masih banyak potensi pengolahan biomasa lainnya yang perlu dikembangkan. Karena itu mari kita bersama-sama bergandeng tangan mengembangkan inovasi-inovasi teknologi untuk kemaslahatan bangsa, untuk membangun Indonesia berbasis bioekonomi. Semoga Allah meridai niat dan usaha kita. Materi lengkap apa yang telah saya sampaikan dapat diakses di barcode ini atau di kode yang dibagikan pada saat pendaftaran di depan. Izinkan saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Pertama, alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya. Lalu kemudian saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada Ibunda tercinta Ibu Din Sukardina, Ayahanda Inyoman Susila, serta Ibu mertua saya Ibu Retno Wijaya Ningsih atas kasih sayangnya dan doanya yang tidak pernah terputus untuk keberhasilan saya. Lalu untuk suami Wawan Dewanto yang selalu mendorong, dan anak-anak tercinta kami, Torik Ibrahim, Sidik Bagasako, serta yang kecil belum diizinkan masuk, mohon maaf, Idris Salahuddin Wira, yang telah mewarnai hari-hari kami. Juga untuk dukungan dari terutama ke keluarga, Kakanda Iputu Dwi Wiska Susetyo dan Irma Fitriani, lalu adik-adik, Dek Maya dan Dek Rian, Dek Hendra dan Dek Lia beserta seluruh keponakan, seluruh keluarga besar Sukardiman dan keluarga besar Iketut Nara, seluruh dosen-dosen dan guru-guru saya, mulai dari SD dan SMP di Taruna Bakti, SMA 3 Bandung, dan juga di program studi Sarjana Teknik Kimia ITB, program master dan doktor di Delft, dan terutama untuk dosen-dosen pembimbing saya, Pak Wenten, Profesor Sef Heinen, Dr. Walter van Gulik, Dr. Walter Varpinden dari TU Delft, Dr. Gerard Ford dan Profesor Xiao Dongcheng dari Monash. Juga mentor-mentor saya, almarhum Pak Bowo dan almarhum Pak Ahmad Ali, juga Pak Chandra Setiadi yang hadir secara online dari Berlin, Pak Yazid Bindar, Pak Wenten yang telah mendorong saya untuk menjadi dosen, dan wali saya sejak awal menjadi mahasiswa di ITB, Pak Song. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dekanat dan Pimpinan Fakultas Teknologi Industri, Profesor Brian Yuliarto, Profesor Yogi Wibisono Budi, dan Profesor Ali Widianti, para pemberi rekomendasi, Profesor Raj Bopati, Profesor Misri Gozan, Profesor Nyoman Widiasa yang online dari Semarang, Teteh Profesor Feni Wifani, Pak Ketut Wikantika yang sedang berada di Jepang, Pak Chandra, dan Pak Yazid. Lalu ucapan terima kasih tentunya terucap pada rekan-rekan seperjuangan di Prodi Teknik Pangan
kami yang selalu berenam dan berenam lagi, Profesor Linda, Profesor Roni Purwadi, Bu Ika, Bu Sofi, Bu Helen, dan tambahan sedikit amunisi, Pak Burhan, Pak Daniel, dan Gio. Lalu juga rekan-rekan di Kakak Teknik Pangan dan Kemurgi, Bu Linda, Pak Yazid, Pak Roni, Ika, Meiti, Sofi, Aci, Akso, Burhan, Daniel, dan seluruh aktivis Jatinangor, Pak Tatang Hernas, Profesor Tirto Prakoso yang sedang online dari Jepang, Pak Sibi, Pak Anton, Pak Jejen, serta seluruh rekan-rekan sejawat di komunitas dosen Teknik Kimia FTI ITB. Juga rekan-rekan seperjuangan Kaprodi di lingkungan FTI ITB, Pak Hardev, Pak Anton, Bu Elvi, Pak Iwan, Pak Kemal, Bu Ria, Pak Wisnu, Pak Muslim, dan yang sebelumnya Bu Sari dan Bu Esti. Para aktivis lab rekayasa bioproses, Pak Ukan, Pak Chandra, Pak Roni, Pak Wawan, Bu Vita, Pak Guntur, serta Teh Dewi, Teh Ratna, dan Wahyu, tim pengujian masker dari teman-teman dari Lab Udara FTSL ITB, rekan-rekan di Pusat Kajian Halal, di sini hadir Profesor Zeli, lalu juga rekan-rekan di Pusat Penelitian Biosains dan Bioteknologi ITB yang telah menerima dengan tangan terbuka, para kolaborator, Profesor Udin Hasanuddin dan Dr. Tanto Pratondo dari Unila, Profesor Agus Yodi Gunawan yang akan memberikan orasi pada sesi siang nanti, Profesor Agus Dana dan Dr. Azania Fibriani dari SITH serta Dr. Caturyani dari Sekolah Farmasi. Juga mitra industri yang telah selalu mensupport dari awal, Pak Pancoro, Pak Daryono, dan teman-teman dari Rekin serta BBIA, teman-teman seperjuangan untuk mewujudkan bioetanol dan biorefinery tan dan kosong sawit, UNESCO, L'Oreal, dan komunitas L'Oreal FWIS Sisterhood. Di sini hadir beberapa di antaranya, terima kasih. Lalu seluruh staf tenaga kependidikan di lingkungan komunitas Teknik Kimia ITB, para alumni dan mahasiswa S3 yang penulis bimbing, Bu Efri, Bu Aci, Mbak Diah almarhum, Ibnu, Pak Rustam, Mbak Novi, Pak Adnan, Bu Adelina, Mbak Rifah, Mbak Vivi, Mbak Aida, dan Mbak Nia, dan yang merupakan pasukan ilmiah. Demikian pula para alumni dan mahasiswa S2 dan S1, teman-teman alumni TU Delft, Belanda dan komunitas Indonesia di Belanda, teman-teman Teknik Kimia ITB 95 yang selalu mensupport ketika dibutuhkan, ketika dipanggil selalu datang, selalu sedia untuk mensupport. Anggota komunitas ibu-ibu muda Emak Modis, komunitas dosen muda Cuanki, komunitas ibu-ibu Rumah Harmoni, teman-teman Kokesma ITB, teman-teman SMA 395, teman-teman Parents Baseball Saf dan Georgius, keluarga besar Kanayakan, serta secara khusus saya ingin menyebutkan eyang-eyang pengurus yayasan dan para guru di Bunda Ganesha, tempat saya mempercayakan anak-anak saya sejak bayi sampai taman kanak-kanak selama 16 tahun terakhir, sehingga memungkinkan saya memiliki sedikit me time untuk berkiprah dan berkontribusi sebagai dosen ITB. Dan disclaimer di akhir, mohon maaf apabila banyak pihak-pihak lain yang turut berperan namun luput belum tertulis dalam uraian ini. Izinkan selanjutnya saya membacakan kode penghormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi petunjuk dan perlindungan kepada saya. Bandung, 24 Agustus 2024, Profesor Made Tri Ari Penia Kresnawati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Muhammad Miftahul Munir, Profesor Harman Aji Wibowo, dan Profesor Made Tri Ari Penia Kresnowati untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Muhammad Miftahul Munir untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Harman Aji Wibowo untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Made Tri Ari Penia Kresnowati untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Djoko Santoso Abisuroso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita hening sambil menundukkan kepala, mengingat kembali akan misi kita hadir di dunia ini. Untuk selanjutnya, dari lubuk hati terdalam, kita sampaikan permohonan kepada Sang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi walillahil ham. Ya Rob, lakal hamdu kama yabbagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang amat pantas dipuji, terimalah persembahan rasa syukur kami kepadamu dan hanya kepadamu. Betapa berlimpahnya karunia yang telah kami rasakan, betapa banyaknya nikmat yang Engkau curahkan. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin. Berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha Pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu,
pengetahuan, dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, ya Basit, kami memohon kepadamu agar Engkau jadikan kegiatan ini sebagai salah satu wasilah kebaikan-Mu kepada kami dan menjadi wasilah bagi kami untuk berkhidmat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadikanlah kegiatan kami ini sebagai amal baik kami di hadapan-Mu atas usaha kami dalam mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang telah Engkau perintahkan. Ya Rob, barusan telah kami simak orasi 3 orang kolega kami, Profesor Miftahul Munir yang telah membahas mengenai pengembangan sistem instrumentasi aerosol dan material untuk monitoring kualitas udara yang memberikan manfaat terhadap kualitas udara dan kesehatan. Profesor Harman Aji Bobowo yang telah membahas mengenai peran vital infrastruktur pengaman pantai yang memberikan manfaat terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Profesor Made Tri Aripenia yang telah membahas mengenai pengembangan teknologi bioproses untuk menghadapi tantangan pangan dan energi yang bermanfaat untuk kemaslahatan manusia. Kami berharap mereka bersama dengan para profesor dan dosen lainnya akan istiqomah dan gigih berjalan di tapak menuju kedekatan kepadamu. Kami mendambakan para ilmuwan dapat bersinergi agar menjadi rahmat bagi alam semesta dan menjadi contoh tauladan tidak hanya dari segi intelektual dan emosional, tapi juga jauh lebih penting akan menjadi contoh tauladan dari segi pengabdian kepadamu. Ya Allah, berilah kami keinginan, kemampuan, dan kesempatan untuk bersama-sama berbuat yang dapat mengangkat muruah ITB dan sekaligus berkontribusi menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang bermartabat dan Engkau sukai. Berilah kami petunjuk dan kekuatan sehingga dapat berbuat yang lebih baik dan sesuai dengan kemampuan yang Engkau titipkan. Wahai kekasih yang Maha Pengasih, tiada Tuhan selain Engkau. Wahai yang Maha Penyayang, hanya Engkaulah harapan kami. Ijabalah doa-doa kami. Sungguhnya hanya Engkaulah yang Maha mengijabah segala doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang peran instrumentasi aerosol untuk monitoring dan kontrol kualitas udara, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Miftahul Munir, SSI, MSI. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang peran infrastruktur pengaman pantai dalam pembangunan masyarakat pesisir, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Harman Aji Wibowo, MSc, PhD. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai teknologi bioproses untuk pengolahan biomasa menuju Indonesia berbasis bioekonomi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Made Tri Aripenia Kresnowati, ST, MSc. Hadirin yang kami hormati, pada sidang orasi ilmiah pagi hari ini telah hadir bersama kita para guru besar Institut Teknologi Bandung, baik yang aktif maupun emeritus dan purnabakti. Kami mohon dengan hormat para profesor ITB, para guru besar ITB untuk bisa berdiri
baik yang aktif, emeritus maupun purna bakti, baik yang ada di panggung maupun yang ada di floor. Mohon perkenannya, inilah para guru besar kami, banyak yang di belakang yang tidak ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Telah hadir juga guru besar dari perguruan tinggi lain. Yang pertama adalah Profesor Misri Gozan dari Universitas Indonesia. Dan Profesor Dia Hairani dari Universitas Pajajaran. Lalu ada juga tamu kita dari Komisaris Pertamina, yaitu Bapak Igi Asin. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sampaikan pada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Muhammad Miftahul Munir, Profesor Harman Aji Wibowo beserta keluarga inti, dan Profesor Madetri Aripenia Kresnowati beserta keluarga inti untuk menampilkan tempat di depan panggung. Kepada Ketua Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada anggota Forum Guru Besar dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami silakan kepada Profesor Muhammad Miftahul Munir untuk menuju foto booth di sisi selatan.
kepada Profesor Harman Aji Wibowo beserta keluarga inti dan Profesor Madetri Ari Penia Kresnowati beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Muhammad Miftahul Munir, Profesor Harman Aji Wibowo, dan Profesor Madetri Ari Penia Kresnowati. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.